Guys, sebelum dimulai, sorry kalau suaranya rada-rada berubah karena di luar lagi hujan deras banget. Jadi mungkin suara dari video ini bakalan agak-agak gimana gitu. Di luar hujan deras banget. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di restoran sampai ke penampakan wajah di lantai, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, penampakan di restoran. Pada bulan Maret tahun 2024, ada seorang pemuda yang bernama Dustin Lee yang sedang bekerja di sebuah restoran. Diketahui ya, pada saat dia bekerja, dia selalu aja mendapatkan shift malam di mana dia mesti bekerja sendirian tengah malam di restoran. Dikarenakan merasa kesepian, Dustin sering tuh membuat video-video menggunakan Snapchat, TikTok, ataupun Instagram. Dia sengaja melakukan hal ini supaya dia tidak merasa sendirian banget ketika sedang bekerja di restoran tengah malam. Hal ini dimaklumi oleh para bosnya dan juga para pekerja lain karena entah kenapa ya pada shift malam, suasana restoran itu berasa kayak serem banget, kayak rada-rada creepy gimana gitu. Nah, di dalam salah satu videonya, Dustin curhat kalau perasaan creepy-nya ini semakin lama semakin menjadi, sampai-sampai dia jadi tidak nyaman untuk bekerja. Dustin sempat tuh berkunjung ke dokter untuk meminta obat penenang, tapi gak begitu berpengaruh karena perasaan creepy-nya itu bener-bener berasa. Sampai dalam videonya kali ini, Dustin cerita mengenai kondisi feeling dan badannya yang semakin lama semakin memburuk. Pas lagi cerita sambil jalan-jalan, dari belakangnya itu muncul penampakan yang memiliki wajah mengerikan. Gue mau lo perhatikan baik-baik. I feel like I need to go to the doctor, but I'm constantly just nauseous, and I don't really know why. I have tried to take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. Seperti yang lo lihat pada saat Dustin lagi berjalan sambil juga curhat ya, dia ngelewatin tempat yang gelap tuh. Nah, pas sampai di sudut ruangan, ada penampakan wajah yang sekilas muncul di dalam videonya Dustin. Penampakannya ini itu kayak ada di sebelah kiri kamera. Kalau gua terangin sedikit videonya, semakin kelihatan tuh wajah pengerikan dari penampakan ini. Di dalam video selanjutnya, Dustin bercerita bahwa pada saat dia ngelewatin sudut ruangan yang gelap, dia tuh nggak ngeliat ada penampakan. Yang dia lihat waktu itu ya normal-normal aja semuanya. Padahal kalau diperhatikan baik-baik pada momen ini ya sebenarnya Dustin itu sempat bertatapan dengan penampakan wajah mengerikan. Menurut lo gimana? Apakah ini settingan atau ini beneran penampakan dari wajah mengerikan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Keempat, tangan dari peti mati. Pada tahun 2023 kemarin, ada seorang YouTuber yang bernama Urbex Castronautica mengupload sebuah video di mana mereka tuh jalan-jalan ke tempat yang mengerikan. Dalam videonya itu, mereka jalan-jalan atau eksplorasi ke sebuah komplek pemakaman kuno yang bernama La Plata yang pertama kali dibangun pada tahun 1886 di Buenos Aires, negara Argentina. Di komplek pemakaman tersebut banyak tuh bangunan dan juga kuburan-kuburan dari pahlawan Argentina dan juga tokoh-tokoh penting lainnya. Seperti yang lo lihat dalam cuplikan videonya, kuburan di komplek pemakaman ini itu tuh banyak jenisnya. Ada yang bentukannya kotak-kotak seperti loker yang tertumpuk. Ada kuburan yang bentukannya kayak mempunyai bangunan gitu di atasnya kayak kuburan Cina atau kuburan Belanda. Bahkan ada juga kuburan yang bentukannya seperti mausoleum, yaitu kuburan yang bentukannya kayak rumah kotak kecil gitulah. Dalam vlognya ini mereka bercerita tuh satu persatu mengenai kuburan yang ada di komplek pemakaman ini. Sampai mereka semua kayak menemukan mausoleum di mana di bawahnya itu ada lubang yang cukup besar. Mereka coba ngintip nih lubang ini dan ternyata di dalamnya terdapat banyak peti mati. Yang bikin ngeri adalah kameranya mereka di persekian detik itu sempat menangkap suatu penampakan mengerikan dari dalam salah satu peti mati. Gue mau lo perhatikan baik-baik.
Seperti yang lo lihat, pada saat kameranya masuk ke dalam lubang, kameranya ini sempat secara otomatis ya mengatur brightness-nya. Nah, di momen ketika kameranya berubah brightness, kalau lo perhatikan ke peti mati yang ada di kiri kamera, lo bisa melihat kayak ada tangan yang sembunyi masuk ke dalam peti mati. Gue coba naikin lagi nih brightness, dan kali ini menurut gue semakin kelihatan jelas kalau ada tangan yang masuk ke dalam peti mati. Nah, gue nggak tahu nih apakah ini tangan manusia beneran atau penampakan tangan. Tapi kalau ini adalah settingan, kayaknya niat banget ya kalau ada salah satu anggota tim gitu yang masuk ke dalam peti mati terus memperagakan penampakan ini. Menurut lo gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, penampakan tanpa wajah. Cerita penampakan kali ini datang dari seorang user Facebook yang bernama Carl Xiao Dagus. Jadi, Carl itu diketahui adalah seorang pria yang hobi mengendarai motornya. Dalam videonya itu, dia bercerita pada hari itu ya, sekitaran jam 3 pagi buta, dia sedang mengendarai motornya di sebuah jalan raya yang ada di kota Cagayan de Oro, Filipina. Diketahui jalan ini cukup berbahaya karena dikabarkan pernah memakan banyak korban jiwa akibat kecelakaan fatal. Ditambah lagi, jalannya ini terbilang lurus dan mulusnya tuh mulus banget. Banyak tuh pengendara yang terpicu adrenalinnya untuk ngebut. Pagi buta itu, Carl lagi berkendara aja seperti biasa. Pas lagi mengendarai motornya, dia melihat kayak ada orang yang tiba-tiba muncul di tengah jalan dan ingin menyeberang. Carl yang kaget langsung agak sedikit membanting setir motornya sambil berusaha menyeimbangkan motornya kembali. Tapi pas dia menengok untuk melihat siapa yang baru lihat, tiba-tiba aja orangnya itu menghilang. Dia bingung karena orang yang nyebrang tadi itu benar-benar menghilang begitu aja. Dan seluruh kejadian mengerikan yang hampir ngebuat dia celaka itu terekam di GoPro helmnya. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, pada saat Carl lagi mengendarai motornya, tiba-tiba ada orang yang menggunakan baju hoodie gitu ingin nyebrang. Carl secara refleks menghindarinya dong. Tapi pas kameranya melihat ke arah samping, orangnya itu tiba-tiba aja menghilang. Padahal seharusnya ya orangnya itu ya ada di sampingnya Carl. Carl bahkan juga sempat menengok dan bener banget orangnya ini tuh udah nggak ada. Videonya Carl ini sempat menjadi viral dan mengundang banyak netizen untuk menganalisa videonya Carl. Pas itu di komentar Facebooknya Carl ada yang menganalisa nih bentukan wajah dari orang yang tiba-tiba nyebrang tadi. Begitu dilihat kembali fotonya, ternyata orang yang nyebrang dan tiba-tiba menghilang itu tidak mempunyai wajah sama sekali. Cuman hitam rata aja. Menurut lo gimana? Apakah ini semacam error di kamera atau emang beneran ada penampakan yang muncul di tengah jalan raya lalu menghilang begitu aja? Tulis analisa lo di kolom komentar. Kedua, penampakan saat konser musik. Nah, gue nggak dapat cerita detail mengenai penampakan kali ini, tapi menurut gue penampakannya ini cukup serem juga nih. Jadi sekitaran tahun 2011 ada sebuah band dari Meksiko yang lagi mau tampil. Salah satu pembawa acaranya atau penyanyinya ini bilang kalau ini adalah penampilan terakhir mereka karena salah satu dari anggota band itu ada yang mau pindah keluar kota. Yaudah deh, beberapa saat kemudian mereka tampil tuh ngeband. Yang mereka semua dan penonton tidak sadari adalah di tembok belakangnya gitu itu kayak ada TV. Dan dari balik TV itu muncul penampakan wajah yang mengerikan. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, pada saat band lagi pada asik bermain musik, kameramennya ingin menyorot ke arah drummer. Pas kameranya persis mau ngezoom ke drummer, tiba-tiba aja dari balik TV yang ada di samping drummer muncul penampakan wajah mengerikan. Penampakan wajahnya ini kayak ngelihat band yang lagi bermain musik. Nah, kalau gue boleh zoom penampakan ini, itu kelihatan jelas kalau wajahnya ini itu lagi tersenyum. Nah, menurut lo gimana? Apakah ada
Orang yang niat banget menggunakan topeng lalu ngumpet di belakang TV, atau ada beneran hantu yang ingin menonton pertunjukan musik? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pertama, wajah misterius di lantai. Untuk cerita penampakan kali ini agak panjang, tapi kalau gue bilang ini adalah salah satu penampakan hantu yang benar-benar legend banget. Jadi pada tahun 1971 ada sebuah rumah sederhana yang terletak di sebuah desa yang bernama Belmes della Moraleda di Italia. Di rumah ini tinggallah pasangan suami istri yang bernama Maria Gomez dan juga Juan Miguel. Kehidupannya mereka itu biasa aja, seperti suami istri di desa pada umumnya. Juan diketahui bekerja sebagai serabutan dan Maria mengurus rumah tangga. Nah, pada saat Maria lagi memasak di dapur, Maria notice kalau di dapurnya itu ada semacam noda aneh. Maria bersihin tuh noda ini, tapi bukannya malah hilang, nodanya malah membias dan berubah bentuk. Dan bentukannya seperti wajah manusia. Gue mau perhatikan beberapa foto dari noda di dapurnya Maria. Seperti yang lo lihat, bentukan nodanya itu jelas-jelas seperti wajah manusia. Yang anehnya adalah secara teknis ini tuh bukan noda, melainkan semacam gambar atau corak gitu yang berada di dalam tanah. Yang lebih anehnya lagi adalah sesekali letak dari noda ini itu pindah-pindah. Kadang di lantai, kadang di tembok, kadang juga di langit-langit. Pokoknya nggak selalu di tempat yang sama. Selain itu, setiap malam, menurut kesaksian mereka, rumahnya mereka itu selalu aja terdengar suara-suara mengganggu seperti orang teriak, nangis, marah-marah, ngobrol, tapi pas dicari itu selalu aja nggak ada sumbernya. Nah, berita penampakan di rumah Maria dan Juan ini itu menyebar luas sampai Bapak Wali Kota mengetahui hal ini. Maria dan Juan itu mendapatkan izin tuh untuk membongkar rumahnya, dan ternyata tanah yang dibangun di atas rumah mereka merupakan bekas tanah kuburan massal. Menurut lo gimana? Apakah benar kalau lo membangun tanah di atas kuburan itu bakalan jadi banyak gangguan? Atau ini cuma sekedar trik marketing aja? Tulis pendapat lo di kolom komentar.